fahamilah bahwa hakikat kepemimpinan adalah kita mentaati orang yang hanya mentaati Allah dan Rasulnya, ya. Bahwa orang itu punya problem-problem pribadi itu urusan lain, Pak. Ya, Imam Ahmad ketika itu memandang Khalifah Ma'mun, dia punya kezaliman pribadi, tapi bukan kezaliman yang sampai menular kepada seluruh pemerintahan yang dia pimpin. Dia tetap menjunjung tinggi dua sumber utama ajaran Islam, Kitabullah was sunnah, sesuai dengan ayat yang menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Silahkan dicatat surat An-Nisa ayat 59, ayat gacoan tafsir tentang kepemimpinan dalam Islam, ya, ya. Jadi intinya di ayat itu mengatakan, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian, dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir mengatakan kembali pada Allah dan Rasulnya maknanya kembali pada Kitabullah dan Sunnah jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri di dalam Islam urusannya bukan sekedar punya pemimpin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak, tapi pemimpin itu menyatakan bahwa dia hanya mau loyal kepada Kitabullah dan Sunnah. Bahkan kata Ibnu Katsir, garis bawahi firman Allah Ta'ala yang menyatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu syarat, Pak. Syarat masyarakat menjadi masyarakat beriman, bahwa baik pemimpinnya maupun masyarakatnya sepakat hanya Quran dan Sunnah tempat kita merujuk berbagai perselisihan di antara kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Yahudi Nasrani tidak senang kalau kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat mulia ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani nggak akan rela, nggak akan senang sama kamu Muhammad, yang berarti juga sama umatmu Muhammad, sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Asy-Syaukani menerjemahkan millah sebagai minhajul haya, jalan hidup, bukan agama. Pada hakikatnya orang Yahudi tidak pernah menginginkan kita keluar dari Islam menjadi Yahudi. Kenapa? Yahudi bukan agama dakwah. Nasrani pun demikian. Mereka ingin kita dimurtadkan, dikristenkan, tapi itu bukan sasaran utama, Pak. Bukan sasaran akhir. Sasaran akhirnya adalah mengajak kita meninggalkan Islamic way of life and follow their way of life, dan mengikuti jalan hidup mereka. Itu intinya sebenarnya. Maka Allah tegaskan, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, hanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk barat, bukan petunjuk Yahudi Nasrani. Makanya Allah sampai mengeluarkan ultimatum, fa in tanazat fa in wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani setelah nyata benar ilmu yang sampai kepada kamu dan umatmu, tidak akan ada perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi kenapa dunia Islam hari ini seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah Ta'ala. Jawabannya ada pada kita sendiri, Pak. Seberapa jauh kita mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah semata, dan meninggalkan bara, berlepas diri dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Mau sampai kapan, Pak, kita terus menerus menipu diri sendiri dengan menganggap bahwa sistem yang dibangun Yahudi Nasrani ini akan membawa kebaikan kepada Islam dan umat Islam? Mustahil. Allah sudah bilang maunya mereka bukan itu, maunya mereka kita meninggalkan cara jalan hidup kita, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, cukuplah sekian triliun pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Cukuplah mestinya, ya kan? Taubatlah, ya. Enough is enough. Mari kita kembali hanya kepada jalan Allah Ta'ala, dan tidak pakai embel-embel ini itu, Pak. Enggak, ya. Murni kembali pada Quran dan Sunnah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah, tapi bencana yang menimpa kalian hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai yaitu Yahudi, dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat ngekor sama Yahudi Nasrani. Ideologi cocok sama ideologi mereka, pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis.
Gitu. Di bidang hukum juga begitu, kelakuannya kayak barat aja, nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan, padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Terlihat Pak, terbaca di situ? Novus Ordo Seclorum, terlihat ya? Ini bahasa Latin Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya, yang mengerucut kepada si mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam, mata tunggal siapa Pak? Dajjal, ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru, yang seluruh aspek hidupnya ipol exosbut milpenkum, sebut sajalah apapun namanya, itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan di dalam buku ini, Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim dari Inggris, gambar depannya saja sudah gambar The Great Seal tadi, dari uang $1 itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Kalau Anda bisa dapatkan buku ini, saya anjurkan Anda baca buku ini, karena buku ini dengan sangat baik sekali secara sistematis menguraikan aspek demi aspek kehidupan, dibeberkan bahwa hakikatnya aspek-aspek kehidupan dunia modern sekarang ini, mau itu disebut bidang politik kah, ideologi kah, bidang hukum kah, bidang budaya kah, bidang medis, farmasi, ya kan, itu dahsyat Pak, sudah rusak dengan nilai-nilai kekufuran di dalamnya, ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka Pak, ya. Kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat, tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, Al-Maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihissalam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini Pak. Nah, jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nauzubillah.